Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang polimer. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan diri sendiri dulu. Nama saya adalah Raffi Firdo Hendriko. Nama saya Aiden Nabil Maniharo. Nama saya Faiz Wildan. Nama saya Muhammad Abdul Farizi. Nah, jadi kita tuh dari kelompok 1 ditugasin buat membahas tentang polimer alami dan polimer buatan. Betul. Tapi sebelum ke situ, alangkah baiknya kita tahu dulu polimer ini apa sih, sejarahnya, ciri-cirinya, manfaat dan lain-lainnya. Jadi yang pertama tuh ada sejarah polimer dulu. Polimer tuh berasal dari kata Yunani, poli yang artinya banyak dan meros yang artinya bagian. Nah, awalnya ini penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan alami, menggunakan karet dan selulosa. Dan Charles Goodyear menggunakan vulkanisasi karet pada tahun 1839 dan Bakelite menggunakan bakelite pada tahun 1907. Itu adalah polimer sintetis pertama. Selanjutnya yaitu adalah pengertian polimer. Polimer adalah molekul besar yang tersusun dari unit kecil yang berulang, monomer, yang terhubung melalui proses polimerisasi. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri polimer. 1. Tersusun dari rantai panjang monomer. Yang kedua adalah sifatnya yang kaku atau fleksibel, tapi tergantung dengan jenisnya. Yang ketiga adalah stabil terhadap panas, namun ada beberapa jenis yang mudah terdegradasi. Yaitu, dan selanjutnya adalah contoh polimer dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Teflon, yaitu sebagai anti lengket pada alat masak. Yang kedua adalah bakelite sebagai casing elektronik. Yang ketiga ada PVC sebagai jas hujan dan pipa. Yang keempat ada Dacron sebagai kain sintetis dan ada slime. Dan polimer ini juga ada bahaya dan manfaatnya. Manfaatnya itu adalah tahan lama, ringan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam alat masak, teknologi dan pakaian. Dan bahayanya adalah limbah plastik sulit terurai yang mengakibatkan mencemari lingkungan. Oke, tadi kita udah tahu tentang sejarah polimer, manfaat polimer, dan ciri-cirinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilmi. Oke, saya mau kasih tahu kalau misalnya jenis polimer itu dibagi 3 ya. Ada asal, struktur, sama sifatnya. Nah, kalau asalnya itu ada alami sama sintetis. Nah, kalau yang alami itu polimernya itu bisa langsung ditemuin di alam, dan fungsinya itu ya buat pembentukan jaringan sama buat bahan dasar buat yang alami-alami lainnya. Kalau sintetis itu harus dibuat sendiri sama manusia itu sendiri, dan itu fungsinya itu buat keperluan industri sama keperluan buat kebutuhan sehari-hari lah, buat mandi ataupun apapun itu. Nah, kalau berdasarkan strukturnya itu tuh dibagi 3 ya, ada linear, bercabang, sama yang 3 dimensi. Nah, yang linear dulu nih. Kalau yang linear itu ciri-cirinya itu rantainya tuh panjang dan lurus. Ya contohnya itu ya plastik biasa aja. Kalau misalnya yang bercabang, itu tuh rantai utamanya ya punya cabang, namanya juga bercabang. Dan contohnya itu ya glikogen. Yang glikogen itu yang ada di tubuh. Nah, terus yang ketiga nih, itu jaringan yang 3 dimensi atau biasanya crosslink. Nah, ciri-cirinya itu kalau yang crosslink itu mereka tuh rantainya saling terhubung, nanti itu jadinya rantai-rantainya itu kayak ngebuat jaringan. Dan itu contohnya ada muncul di bakelite. Nah, kalau berdasarkan sifatnya itu ada 3. Itu tuh ada termoplastik, termoset, sama elastomer. Nah, yang termoplastik ini itu tuh pas dipanasin itu tuh dia bakal melunak, tapi dia tetap bisa kok dibentuk ulang. Nah, contohnya itu ada PVC tadi, pipa, dan polistirena itu styrofoam. Terus yang termoset itu dia itu ciri-cirinya itu keras dan nggak bisa dilelehin lagi. Nah, contohnya itu ya ada bakelite. Nah, terus kalau yang elastomer itu dia fleksibel sama elastis. Ya contohnya itu ya karet sintetis biasa. Dan sekarang saya mau jelasin tentang proses pembentukan polimer atau yang biasa kita sebut polimerisasi. Nah, polimerisasi itu ada 2, ada adisi sama kondensasi. Nah, saya mau jelasin adisi dulu. Adisi itu monomer dengan ikatan rangkap itu bergabung tapi tanpa produk samping lainnya. Jadi ciri-ciri itu dia
cepet dan gak ada limbah sampingannya. Kalau yang kondensasi itu tuh dia monomernya bergabung dan menghasilkan produk sampingan. Beda ya sama yang adisi. Dan dia itu ciri-cirinya itu sering butuh katalis hasil samping produknya itu dan perlu dikelola. Nah, setelah saya habis menjelaskan tentang jenis-jenis sama proses pembentukan polimer, saya bakal selain Kaiden, topik selanjutnya itu apa? Topik selanjutnya adalah polimer alami dan polimer buatan dan contoh-contohnya. Polimer alami terbentuk secara alami melalui oleh organisme hidup seperti tumbuhan dan hewan atau mikroorganisme hidup. Contoh-contoh dan penjelasannya. Protein dibentuk dari monomer asam amino, contohnya kolagen dan keratin. Karbohidrat juga polimer gula sederhana yang terbentuk dari contohnya selulosa pada dinding sel tumbuhan dan cadangan makanan. Karet alam juga terbuat dari polisoprena yang terbuat dari getah pohon karet atau Hevia brasiliensis. Asam nuklear juga polimer dari nukleotida seperti DNA dan RNA yang menyimpan informasi genetik. Nah, sekarang yang polimer buatan. Polimer buatan adalah polimer yang disintesis oleh manusia melalui reaksifikat. Biasanya polimer buatan dibuat untuk keperluan tertentu seperti plastik, serat sintesis, dan karet sintesis. Contoh dan penjelasan kayak plastik itu dari polyethylene atau PE digunakan untuk kantong plastik. Polyvinyl klorida PVC biasa digunakan untuk pembuatan pipa, dan juga serat sintesis nilon digunakan dalam pakaian dan tali. Polyester digunakan untuk tekstil dan karet sintesis digunakan dalam ban kendaraan atau pakaian selam. Oke, sekarang kita bakal ke topik yang lain. Jadi itu tadi polimer alami dan polimer buatan beserta penjelasannya. Sekarang giliran Wildan untuk menjelaskan yang lebih lanjut. Ya, seperti yang dijelaskan Aiden tadi, polimer alami dan polimer buatan memiliki perbedaan utama dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah asal muasalnya. Polimer alami berasal dari organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Contohnya yaitu protein, selulosa, dan DNA. Sebaliknya, polimer buatan dibuat oleh manusia melalui reaksi kimia di laboratorium. Contohnya adalah plastik, nilon, polyester, dan karet sintetis. Yang kedua adalah komposisinya. Polimer alami terbentuk dari monomer biologis seperti asam amino, nukleotida, atau monosakarida. Polimer buatan menggunakan monomer sintetis seperti etilena, vinyl klorida, atau caprolactam. Yang ketiga, keberlanjutannya. Polimer alami umumnya ramah lingkungan karena dapat terurai secara alami atau biodegradable. Sebaliknya, polimer buatan sering kali sulit terurai di lingkungan atau biasanya disebut non-biodegradable sehingga berkontribusi pada pencemaran. Yang keempat yaitu sifat-sifat fisika dan kimia. Polimer alami cenderung kurang tahan terhadap kondisi ekstrim seperti suhu tinggi atau perubahan kimia tertentu. Polimer buatan dirancang agar memiliki sifat khusus seperti tahan panas, elastis, atau lebih kuat. Yang kelima yaitu kegunaannya. Polimer alami sangat berperan penting dalam proses biologis seperti membangun struktur tubuh makhluk hidup. Contohnya yaitu kolagen dan DNA. Polimer buatan digunakan dalam berbagai kebutuhan modern seperti pembuatan plastik, serat sintetis, dan alat-alat industri. Dengan demikian, polimer alami dan buatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun keduanya sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari. Oke guys, jadi materi kali ini udah selesai dijelasin sama kita semua itu tentang polimer. Dan jika ada jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.